Kebebasan itu akan mengantar orang untuk taat dan setia kepada Allah. Dengan demikian, kita bisa menarik kesimpulan, saudara-saudaraku yang terkasih. Bila orang beriman, maka ia akan menjadi bebas, akan menjadi merdeka sebagai anak-anak Allah. Dan bila orang itu menjadi bebas, menjadi merdeka, dia juga pasti akan beriman kepada Allah dengan taat dan setia. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 9 April, Pekan Prapaskah yang kelima. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau senantiasa membimbing kami pada jalan yang benar. Semoga jiwa putri-putramu dikuduskan melalui pertobatan dan hati kami terarah untuk memiliki rasa bakti, sehingga Engkau mendengar seruan kami yang memohon pertolongan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes bab 8 ayat 31 sampai 42. Marilah kita baca bersama-sama, lalu kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di rumah. Yang tetap tinggal dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Dalam sabda Tuhan hari ini menceritakan perdebatan Yesus dengan orang-orang Yahudi tentang Abraham. Abraham adalah nenek moyang orang Yahudi. Dalam hidupnya, dia membuktikan imannya yang kokoh akan Allah. Dia percaya dengan teguh bahwa Allah yang menyelenggarakan hidupnya. Orang Yahudi pada zaman Yesus melakukan hal yang berkebalikan. Mereka tidak punya iman akan Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Mereka dibutakan oleh dosa mereka. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu." Saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu Bapak Abraham sangat taat kepada Allah dan menjalankan perintah Allah dengan setia. Maka Yesus mengkritik orang-orang Yahudi itu. "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham." Sekali lagi, pekerjaan yang dikerjakan Abraham adalah taat dan setia kepada Allah. Sebaliknya, pekerjaan yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi itu adalah membunuh Yesus. Sebuah pekerjaan yang bertolak belakang, yang berlawanan dengan pekerjaan Abraham. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau dalam kehidupan kita, orang tidak beriman, dia akan terkungkung di dalam dosa, kecemasan, kemarahan, dan nafsu ingin membunuh. Orang menjadi tidak bebas. Maka Yesus mengatakan, bila orang berdosa, ia tidak bebas. Oleh karena itu, orang memerlukan pembebasan. Yesus membawa penebusan, yaitu membebaskan orang dari belenggu dosa, agar orang itu menjadi bebas, menjadi merdeka. Kebebasan itu akan mengantar orang untuk taat dan setia kepada Allah. Dengan demikian, kita bisa menarik kesimpulan, saudara-saudaraku yang terkasih. Bila orang beriman, maka ia akan menjadi bebas, akan menjadi merdeka sebagai anak-anak Allah. Dan bila orang itu menjadi bebas, menjadi merdeka, dia juga pasti akan beriman kepada Allah dengan taat dan setia. Saudara-saudariku yang terkasih, di akhir masa Prapaskah ini, minggu pekan yang kelima, kita diajak untuk semakin beriman kepada Tuhan Yesus dengan Allah kita. Dengan taat dan setia, kita lakukan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam hidup kita sehari-hari. Kita menjadi berkat bagi sesama kita. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kala musuh menyerbu, merebut harta milikku, dilepaskan panahnya, diserahkanlah mereka. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Dari kaum pendengki yang jahat berhati keji, aku dibebaskannya
selama dalam tangannya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.